Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Pangeran Puger berapi-api, dan ia seakan-akan mendapatkan kemenangan besar atas Mataram, di mana prajurit-prajuritnya yang sudah sampai di Tambak Uos mampu memukul mundur pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi. Tetapi ketika dia hendak turun ke medan laga, Patih Gending menghalang-halanginya, dan mereka saling berpandangan sejenak. Ada sesuatu yang terpancar di mata Patih Gending. Hamba mohon Kanjeng Pangeran tidak turun ke medan pertempuran. Hamba sekali lagi mohon agar Kanjeng Pangeran tetap saja duduk manis di istana Kadipaten. Percayakanlah semuanya pada hamba berdua. Hamba dan Kakang Tondo Negoro akan membereskan semuanya. Tetapi aku juga ingin menunjukkan kepada mereka, Paman Gending, kalau aku ini bukanlah seorang pengecut, hanya mampu memerintah dan menyuruh orang-orang tua seperti Paman berdua. Jangan merasa seperti itu, Nger. Kanjeng Pangeran tidak boleh merasa diremehkan. Lebih-lebih merasa menyuruh orang-orang tua seperti hamba ini. Tidak. Bukan itu maksud kami turun ke gelanggang pertempuran. Bukan. Tetapi kami benar-benar berharap sejauh mana agar nanti Kanjeng Pangeran bisa menikmati enaknya saja. Nah, tinggallah Kanjeng Pangeran mendapatkan kedudukan yang tertinggi di Istana Mataram. Bagaimana Kanjeng Pangeran? Tetapi saya betul-betul tidak enak pada Paman Tondo Negoro dan Paman Gending. Nampaknya saya ini terlalu banyak ongkang-ongkang kaki. Izinkanlah Paman Tondo Negoro, Paman Gending, aku ikut turun ke medan pertempuran. Menurut hamba pribadi, ini kalau masih mau didengarkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Hamba ini hanya seorang suruhan, tak lebih dari seorang budak. Jadi sudah pantas apabila usul hamba nanti tidak didengarkan. Tetapi hamba akan lebih senang apabila usul hamba nanti diperhatikan Kanjeng Pangeran Puger. Kanjeng Pangeran, hamba mohon Kanjeng Pangeran tetap ada di istana. Kalau sampai Kanjeng Pangeran turun ke medan pertempuran, akibatnya bisa fatal. Kalau terjadi sesuatu pada diri Kanjeng Pangeran, lalu nanti siapa yang akan duduk di singgasana Mataram? Siapa Kanjeng Pangeran? Apakah hamba yang sudah tua renta seperti ini? Tidak mungkin, bukan? Atau Paman Tondo Negoro? Itu jelas tidak mungkin. Kami yang sudah tua-tua ini hendaknya mawas diri, tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi, benar Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi jalan pemikiran Adik Gending. Kami ini sudah tua-tua. Apabila mati pun tak ada yang menyesali. Karena kami sudah cukup lama hidup di dunia ini. Tahu bagaimana pahit dan getirnya kehidupan. Akan tetapi, Kanjeng Pangeran, bukankah mengharapkan akan mendapatkan kedudukan di Istana Mataram? Tenanglah. Pada saat ini, Kolo Cokro sudah beraksi di istana. Ayo, kita harus memasuki peraduan Dimas Jolang. Kita harus bisa menculiknya malam mati atau hidup. Kita harus menyeretnya. Kolo Cokro, bagaimana mungkin kita memasuki istana? Lihatlah, prajurit-prajurit bersiaga penuh. Kita tak mungkin memasukinya. Bangin, aku minta kau membaca Aji Sirap. Baca Aji Sirap dan kita memasukinya. Kolo Cokro, apakah kau tidak melihat Eyang Mondoroko ada di sana? Lihatlah, siapa orang yang memakai ikat kepala itu? Siapa laki-laki yang membawa tongkat itu? Perhatikan baik-baik. Kita bisa mati konyol apabila tidak mengindahkannya. Kalau kau tidak mau mendengarkan aku, baiklah, aku akan berjalan sendiri.
ingsun matek aji sirap. Hong ingsun amatak ajiku sirap begonondo kang ono Indrajit. Kumlun ngelimputi ing mego malang. Bul peteng dedet lelimangan upas racun daru besi. Pet-pepet kemput bawur warawari aliwaren tekane Wimonosoro. Kang ketempuh jim setan peri prayangan Gandarwo jalmu manungso tan wurung ambruk lemes uto tan biso krekat sekturu kepati saking kersane Allah. Selesai membaca Aji Sirap, Kolo Cokro menengadah ke langit memanggil turunnya Wimonosoro. Hong mret mret. Kolo Cokro menjejakkan kaki 3 kali tanpa bernapas. Beberapa saat setelah Kolo Cokro membaca Aji Sirap, maka sekonyong-konyong para pengawal istana pun dilanda kantuk yang luar biasa. Mereka menggelosoh dan tidur di tempat bagaikan orang mati. Mereka tidak tahu kalau ada banyak orang yang mengepung istana. Ayo, maju, kau berjalan lebih dulu. Kau yang tahu jalan kemana tempat Prajuan Jolang. Baik. Di mana? Hah? Gimana saja? Pasti di ujung sana. Paling tengah. Paling tengah. Kau jangan main-main, Bang Il. Ayolah, cepat, ayo. Kolo Cokro dan Bangil serta kawan-kawannya yang lain telah mengelilingi istana Mataram. Kolo Cokro dan Bangil melompat menuju ke ruang peraduan Sang Prabu. Tak ada yang tahu kehadiran mereka berdua di sana. Perlahan-lahan, Kolo Cokro memutar pintu kamar pribadi Raden Mas Jolang Sang Prabu. Siapa kalian? Siapa? Sekalipun wajah kalian kau hiasi dengan hangus dan coreng-moreng seperti itu, tetapi Jolang tidak akan membiarkan kalian lepas. Apa yang kalian inginkan? Kau pikir setelah membaca Aji Sirap, kalian bisa menguasai istana Mataram? Boleh. Kau boleh mengambil semuanya. Kau boleh merampas dan merampok semuanya. Tetapi langkai dulu mayat Jolang. Majulah. Hayo, jangan tanggung-tanggung. Siapa kalian sebenarnya? Hebat sekali kau, Jolang. Hebat sekali. Kau memang pantas menjadi sultan di Mataram ini. Tetapi aku tidak akan membiarkanmu. Akulah yang berhak untuk duduk di singgasana. Raden Mas Jolang Sang Prabu tidak sabar lagi. Dia langsung pencecar dan menggebrak 2 penjahat yang tidak dikenalnya. 2 penjahat dengan wajah coreng-moreng dan berpakaian serba hitam itu langsung menghajarnya, langsung menerjang, melompat dan memukulnya bertubi-tubi. Tetapi Sang Prabu mampu menghindarinya dengan manis. Dan pada saat itu pula, bayangan putih berkelebat dan melompat menerjang ke tengah perkelahian. Maka terjadilah duel 1 lawan 1. Kurang ajar. Ayo, katakan siapa kau? Siapa kau, ha? Siapa? Ayo katakan siapa kau? Katakan siapa? Sekalipun kau paksa, aku tidak akan mengatakan siapa aku. Aku adalah orang yang pantas duduk di singgasana Mataram. Gila, kau mati. Dari mulutmu keluar busa. Keparat. Dengan tendangan maut, Raden Mas Jolang mampu menghajar Kolo Cokro yang melenting dan melesat lenyap. Hal itu membuat mereka heran.
Sang Prabu tidak mau mengejarnya, tetapi membiarkan orang itu lolos dari istana. Napasnya terengah-engah dan segera menghampiri Eyang Mondoroko. Pajineman Eyang, kurang ngajar. Dia menginginkan kematianku. Masih ada Mondoroko. Masih ada Eyang Ger Prabu cucuku. Bajingan-bajingan itu harus kita ringkus. Lihatlah, dia memang sengaja datang untuk mencelakaimu. Bagaimana dengan orang itu, Eyang? Najis, dia telah mati. Eyang membunuhnya? Kau lihat sendiri, dari bibirnya keluar buih-buih putih. Putih kehijauan. Dia telah menelan ramuan racun. Nampaknya ia Pajineman, pembunuh bayaran yang telah diutus oleh seseorang. Kita harus menyipak. Sudah tak payah lagi. Aku sudah tahu siapa otak dari rencana jahat ini. Apakah yang Eyang maksudkan adalah Kang Mas Puger Kajurung? Siapa lagi kalau bukan dia? Saat ini anak-anak Demak Bintoro telah dihasut dan diajari kejahatan. Perampokan di Tambak Uwos dan peperangan yang terjadi adalah karena keinginan-keinginannya. Adi Gending memang kurang ajar. Dia juga bikin rusuh Demak Bintoro dan ingin menentang Mataram. Aku tahu ambisinya. Aku tahu. Sudahlah. Pokoknya kita harus waspada. Ampunkan hamba kami Sinuwun. Ampunkan kami. Kalian terlambat. Mengapa kalian tidak berawas-awas? Mengapa kalian tidak berjaga dengan baik? Ampunkan kami, Kanjeng Pati. Ampunkan hamba. Atau kalian bersekongkol dengan mereka? Ampunkan kami. Kami tidak akan mengampuni kalian apabila kalian terbukti bersekongkol dengan orang-orang jahat itu. Aku tidak ingin hal ini terjadi dan berulang lagi. Kalian harus menghadap pengadilan besok pagi. Aku tidak suka kalian bekerja dengan lengah. Itu, tidur, makan, tidur dan minta gaji yang banyak. Aku mulai curiga dengan kalian semua. Apakah kalian bersekongkol dengan pembunuh-pembunuh bayaran itu? Ayo katakan, ayo! Ampunkan hamba, Kanjeng Adipati. Ampunkan hamba, Eyang Mondoroko. Demi Tuhan, demi Gusti yang Maha Agung, kami tidak ada niat jahat seperti itu. Kami seperti dikuasai oleh ilmu sihir hingga kami tertidur pulas. Kau kira segampang itu kami mempercayai kata-katamu? Besok pagi, kalian akan menghadapi penghakiman dan pemerintah Mataram tidak akan mengizinkan siapapun membela kalian. Siapa yang bersalah, pantas dihukum. Eyang, kita tidak perlu memberikan kemurahan dan keringanan lagi pada mereka yang memberontak. Mereka harus dipancung. Iya, Eyang. Mereka yang bersalah memang pantas untuk dihukum. Tetapi prajurit-prajurit itu belum tentu bersalah. Biarlah pengadilan yang akan memutuskan apakah mereka salah atau tidak. Dengarkan. Gustimu telah memberikan keringanan dan kesempatan pada kalian. Kuminta kalian jujur dan jangan berdusta pada pemerintah. Kalau sampai ketahuan kalian berbohong, nyawa kalian sebagai taruhannya. Sang Prabu memperhatikan 10 prajurit pengawalnya yang lengah karena kecolongan dengan hadirnya 2 pajineman yang hendak membunuhnya. Eyang Mondoroko ikut melotot dan menahan kegeraman dengan mengetuk-ngetukkan tongkatnya di lantai. Beliau sungguh menahan geram dan amarah karena sosok dan kawan-kawannya tidak mampu mengetahui kehadiran 2 pajineman yang sampai datang ke ruang pribadi Sang Prabu. Sosok hamba Kanjeng Adipati. Kami sungguh tidak suka melihat orang yang tidak becus bekerja. Berapa kali kami memperingatkan agar kalian waspada untuk berjaga-jaga.
banyak orang yang bermaksud jahat pada pemerintah Mataram. Terutama akhir-akhir ini. Kegentingan melanda di mana-mana. Sosok. Hamba Kanjeng Adipati. Hamba mohon ampun. Kami bersalah. Kami mengaku bersalah, Kanjeng Adipati. Dan kalian besok pagi akan menghadapi pengadilan istana. Kalau kalian terbukti bersalah, maka kalian akan dipancung sebagai upah keteledoran itu. Ampunkan hamba. Ampunkan kami, Eyang Mondoroko. Ampuni kami, Kanjeng Adipati. Kami benar-benar dalam keadaan lengah. Kami benar-benar seperti orang mati. Ampunilah kami. Apabila Kanjeng Adipati dan Kanjeng Sultan sudi mengampuni kami, tolong, ampuni hamba. Ampuni kami. Supaya jangan kami dihadapkan pada pengadilan istana. Sebab demi Gusti yang Maha Agung, kami tidak sengaja tertidur lelap. Apakah mungkin, Kanjeng Adipati, kami bertugas jaga dan sengaja tidur pula di tempat kami berjaga? Iya benar, Kanjeng Adipati, kami lengah. Kami semua tertidur di tempat. Kami tidak tahu apabila ada 2 pajineman yang menebarkan ilmu sihir dan kami tidak mampu menangkalnya. Angger Prabu cucuku, bagaimana menurutmu? Eyang, saya memang melihat kejujuran dan ketulusan pada sosok dan kawan-kawannya. Tak bisa dipungkiri apabila mereka terpengaruh oleh Aji Sirep. Barangkali mereka memang lengah. Dan baiklah, mereka tidak berbohong kepada kita. Saya mengampuni mereka. Oh, Kanjeng Sinuwun, terima kasih. Kami semua mengucapkan beribu terima kasih. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Beribu terima kasih. Iya. Kali ini janganlah merasa kalian telah bebas. Kalau memang kalian telah lengah, janganlah sekali-kali kalian ulangi lagi. Sosok. Hamba Kanjeng Sinuwun. Kami mengerti kesulitanmu memimpin kawan-kawanmu. Semoga pengalaman ini menjadi pelajaran buatmu bagaimana untuk melangkah lebih baik dan berjaga-jaga lebih waspada. Pikirkan itu dan renungkan. Kami mengampuni kelengahan dan kekhilafan kalian. Bukan untuk semata-mata membiarkan kalian tetap lengah seperti itu. Kumohon kalian tetap berjaga-jaga dan meningkatkan keamanan di Mataram dalam kegentingan seperti ini. Sudahlah, kalian urus mayat pajineman itu. Adipati Mondoroko dan Sang Prabu memperhatikan sosok dan kawan-kawannya mengurus mayat pajineman yang telah mati menelan racun di hadapan mereka. Sang Prabu hanya bisa menahan napas dan menghempaskan perlahan-lahan lalu memandang Eyang Mondoroko yang selama ini menjadi penasehat agungnya. Kejahatan seperti ini tidak akan pernah berakhir, Angger Prabu cucuku. Hati-hati terhadap rentetan-rentetan rencana yang dilakukan Kang Mas Mukajurun. Berapa kali ia kau undang ke istana, tapi ia tidak pernah memberikan jawaban. Ia adalah orang yang sudah gila. Eyang Mondoroko, nampaknya Pak Lik Mangkubumi tidak bisa mengatasi mereka. Pak Lik Mangkubumi dalam keadaan sulit. Eyang, izinkanlah saya turun ke medan laga. Saya akan mengatasi persoalan ini membantu Pak Lik Mangkubumi. Bukannya saya tidak percaya pada Pak Lik Mangkubumi, Adimas Tembogo dan Adimas Kedawung, juga Kang Mas Jumina, Kang Mas Pringgoloyo, dan semua kerabat besar Mataram. Bukannya aku tidak percaya pada mereka, tetapi aku benar-benar ingin turun ke medan pertempuran. Apabila aku mati, biarlah aku mati sebagai pembela Kawula Mataram. Tetapi apabila Gusti yang Maha Agung memberikan kemurahan kepadaku, maka Ia akan memberikan kehidupan dan kemenangan untuk kebesaran Mataram dan untuk seluruh kawulaku. Kalau memang itu yang kau inginkan, Eyang tidak bisa menahannya, Ger Prabu cucuku. Lakukanlah apa yang terbaik. Dan kalau Angger Prabu ke medan laga, maka eyangmu pun tidak akan tinggal diam. Eyangmu ini juga akan turun. Sukmo,
Perhatikanlah apa yang dilakukan prajurit-prajurit itu. Mereka saling membunuh dan saling mencelakakan. Eyang, mengapa orang-orang berbuat kejam seperti itu? Kamu akan tahu, Ger, cucuku, siapa yang ada di balik semua ini. Lihatlah dua perwira itu yang gagah menghunus pedang hingga senjatanya kelepotan dengan darah manusia. Iya, Eyang. Aku tahu. Orang itu adalah Nandoko dan Guntur yang pernah bertempur dengan aku di desa Masman. Dia begitu ganas membunuh sesama. Mereka adalah orang-orang yang memberontak terhadap Mataram. Memberontak? Mereka adalah orang-orang Pati Gending yang mengaku-aku dirinya sebagai eyangmu. Eyang Gending? Saat ini kau boleh tidak percaya, Sukmo cucuku. Kau boleh tidak memegang apa yang Eyang katakan. Tetapi inilah hasilnya. Mengapa Eyang merebutmu dan tidak rela apabila ikut dengan Pati Gending? Dia adalah seorang penguasa yang licik. Dia adalah adik seperguruan Eyang. Apa, Eyang? Pati Gending adalah adik seperguruanku, Sukmo. Eyang, nampaknya mereka begitu ganas. Aku ingin turun ke medan laga. Aku ingin membantu orang-orang yang diserang Pati Gending. Tunggu dulu, Angger. Jangan. Kau masih terlalu kecil. Kau tidak boleh ikut campur masalah mereka. Tetapi Eyang ingin kau memperhatikan apa yang dilakukan orang-orang di dalam medan peperangan. Mereka saling membunuh, Eyang. Mereka saling mencelakakan. Mereka saling menumpahkan darah. Iya, itulah yang terjadi dalam medan pertempuran. Dan kelak apabila kau menjadi seorang pendekar, jangan sampai menumpahkan darah. Jangan sampai menyakiti sesamamu. Tetapi tunjukkanlah kau adalah seorang pendekar sejati yang membela kebenaran dan membela orang-orang yang tertindas. Iya, Eyang. Saya dengarkan apa yang Eyang katakan. Sukmo dan Kitayu memperhatikan pertempuran hebat yang terjadi di Tambak Uwas. Mereka bertengger di atas sebuah pohon besar, memperhatikan ulah orang-orang Demak Bintoro melawan orang-orang Mataram. Pertempuran makin terjadi. Lembing dan tombak saling tunjang dilemparkan ke sana kemari, hingga seringkali terdengar jeritan-jeritan meregang nyawa. Anak panah pun meluncur ke sana kemari, bagaikan hujan tiris. Pedang berlumuran darah, seluruh senjata berubah menjadi merah. Desa Tambak Uwas berubah menjadi banjir darah akibat keangkara murkaan. Anggolo Yudo Mataram, hadapilah aku. Ayo, majulah. Apabila kau ingin mampus, aku tidak akan membiarkanmu, Paman Gending. Kaulah yang membuat semua ini terjadi. Kau adalah perusuh dan pengkhianat negara. Kau pengkhianat Mataram. Kaulah yang keliru dan tersesat, Bedol. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Lebih baik kau mundur kalau tak ingin mati. Kalau kau masih hidup, ikutlah orang-orang Demak Bintoro. Sebab apa yang diduduki oleh Jolang itu tidak layak. Tetapi yang pantas untuk menduduki istana Mataram adalah Pangeran Puger. Kau tahu itu? Tetapi kau menutup mata dan membelanya. Kalau kau tidak setuju, mengapa dalam Paseban Agung itu kau hanya diam saja, Paman Gending? Tutup mulutmu, Bedol, dan aku akan membunuhmu. Mampuslah kau. Paman Gending, kau... Aku akan membunuhmu, Bedol. Kau memang panglima pilih tanding, tetapi jangan mengira apabila aku tidak bisa mencari kelemahanmu. Jangan mengira setelah memiliki lembu sekilan maka kau kebal terhadap senjata tajam. Pusakaku ini yang akan menoreh-noreh dadamu dan akan menusuk-nusuk ulu hatimu. Ke barat. Terkutuklah kau. Terkutuklah kau. Kau adalah pihak lagi dari kerusuhan ini. Kaulah yang menggurui Pangeran Puger hingga ia memberontak. Kau biang
semuanya ini? Tua bangka keparat. Ya, menyumpah-nyumpahlah sepuas hatimu, Bedol, sebelum kau modar di tanganku. Lebih baik aku mati daripada menanggung malu, tua bangka keparat. Aku tahu apa yang kau inginkan. Kau adalah orang yang tidak pernah puas dalam hidupmu. Kau adalah angkara murka, dan kau akan mati juga. Kau akan mati, tua bangka keparat. Tutup mulutmu, kau akan mati. Tetapi omonganmu kotor sekali. Mohonlah ampun pada gustimu supaya kau masuk surga. Atau kau ingin ke neraka, ha? Bunuhlah aku. Iya. Kau akan mampus, Bedol. Bedol, kau yang suka membedol nyawa para prajurit, ha? Hanya itukah dayamu? Hanya di sinikah kekuatanmu? Ha? Kau tidak mampu berkutik di depan Paman Gending. Gending walaupun tua bangka keparat, tetapi tidak akan membiarkanmu. Ayo, mau kemana kau? Kalau kau mundur, kau akan mati juga. Paman Gending, ayo, bunuhlah aku. Jangan kau siksa aku. Tua bangka keparat, kau terkutuk. Sepanjang hidupmu terkutuk, tua bangka keparat. Sekalipun ini kau menduduki kemuliaan di Demak Bintoro, tapi kau tidak akan melihat indahnya dunia ini. Tutup mulutmu. Ya. Semuanya akan mati binasa di pedang orang-orang Demak Bintoro. Siapapun yang berani menentang, dia akan binasa. Gending tidak akan membiarkan orang-orang berbuat seenaknya. Akulah pembela kebenaran. Akulah pembela kaum tertindas. Aku tidak akan membiarkan orang-orang berkeliaran menentang Puger Kajuro. Ya. Ya. Kukira Paman menjadi sesepuh yang baik. Ternyata Paman pun sudah lupa diri. Paman melupakan kepercayaan apa yang telah diberikan pemerintah Mataram. Dan aku tidak akan membiarkan pengkhianat-pengkhianat menghirup napas di bumi Mataram. Mangkubumi, kita sama-sama prajurit. Tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang benar dan mana yang salah. Kita sama-sama cukup lama mengabdi di Mataram. Tapi kau tidak adil. Kau licik, Mangkubumi. Kau mengabaikan keadilan dan kebenaran di Mataram. Paman Tandonegoro, tak kusangka sekeji itu bibirmu. Kau semakin tua, tetapi tidak bisa memberikan contoh yang baik pada anak-anak muda. Kau mengajari yang tidak baik pada orang-orang Demak Bintoro, hingga turut memberontak mengikuti rencana-rencanamu. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Patih Tondonegoro dan Pangeran Mangkubumi bertarung makin hebat. Keredap pedang mereka berkilat-kilat menimbulkan cahaya yang menyilaukan. Pertempuran itu makin dahsyat sekali dan perkelahian tidak berhenti. Pertarungan kedua tokoh pendekar itu makin kuat dan makin cepat. Pedang mereka bertarung, beradu, dan menimbulkan percikan api. Lalu mereka saling dorong dan mendorong, beradu pedang yang amat tajam. Percikan api seringkali memancar setiap kali pedang mereka berbenturan.
Pangeran Mangkubumi tidak membiarkan Patih Tondonegoro yang membabat banyak prajurit Mataram hingga tewas di medan pertempuran. Pangeran Mangkubumi mengamuk bagaikan banteng ketaton. Kini ia membabatkan pedangnya, dan Patih Tondonegoro menangkisnya. Mereka menyabetkan pedangnya ke kanan, ke kiri, ke samping dan ke atas. Mereka saling ingin membunuh, dan akhirnya pedang mereka pun berbenturan hebat sekali hingga menimbulkan percikan-percikan api yang sangat mengerikan. Mereka saling dorong-mendorong menahan dengan pedang yang tajam. Pedang itu berkilat-kilat saling menggores. Mata mereka saling melotot dan menggeram bagaikan binatang-binatang yang ingin mengadu kekuatan mereka. Patih Tondonegoro dan Pangeran Mangkubumi saling menyabetkan pedang mereka. Mereka mengamuk sekali, mengamuk bagaikan binatang-binatang yang ingin merubuhkan lawan mereka. Keredepan pedang-pedang tajam pun nampak menyilaukan mata, semakin cepat, dan tinggal kelebat-kelebat putih yang saling berbenturan. Percikan-percikan api pun makin mengerikan dipandang mata, hingga pada akhirnya pedang Pangeran Mangkubumi membabat pedang pendek yang kedua milik Patih Tondonegoro. Dan apa yang terjadi? Aku akan membunuhmu, Tondonegoro. Kau sungguh tidak berterima kasih diberikan kepercayaan oleh pemerintah Mataram. Sekarang bersiap-siaplah. Maut telah menantimu. Mangkubumi. Kau lupa padaku. Aku tidak akan pernah melupakan setiap orang yang pernah berjasa kepadaku. Aku juga tidak akan pernah melupakan hutang budiku pada orang lain. Demikian juga terhadapmu, Tondonegoro. Kita sama-sama pernah mengabdi di Mataram. Dan sekarang, kau ingin menjadi perampok. Sekarang, aku tidak akan memaafkanmu. Pedang ini akan mencabik-cabik lehermu. Pedang Pangeran Mangkubumi yang tajam sekali itu pun akhirnya membabat leher Patih Tondonegoro. Lelaki tua pepatih pertama di istana Kadipaten Demak Bintoro itu akhirnya meregang nyawa. Kepalanya menggelinding di tanah dan darah pun muncrat dari lehernya yang terpotong. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Pangeran Mangkubumi memandang dengan jijik, lalu menyepak mayatnya hingga roboh di tanah. Aku tidak akan membiarkan pemberontak-pemberontak negara bernapas di bumi Mataram. Kau telah kembali ke alam maut, Tondonegoro. Dan aku akan mengejar orang-orangmu. Siapapun yang ada di belakangmu akan kunyahkan. Pangeran, ketiwasan. Ada apa, Paman Gending? Oh, ketiwasan, Kanjeng Pangeran, ketiwasan. Kakang Tondonegoro tewas di medan peperangan. Apa, Paman? Kakang Tondonegoro tewas di medan pertempuran, Kanjeng Pangeran. Biadab! Paman Gending, tolong panggilkan Paman Panjer supaya membantu kita. Kirim utusan kepada Paman Giri agar membantu Demak Bintoro. Cepat, Paman. Aku sendiri yang akan memimpinnya. Tidak ada jalan lain, Pangeran. Jika Kanjeng Pangeran Puger Sudi turun ke medan laga, baiklah. Saya tidak bisa menahan lagi. Kita memang bisa memukul mundur para prajurit Mataram di Tambak Uwos. Tetapi orang-orang kita pun banyak yang tewas di medan laga. Sudah cepat, kirimkan prajurit-prajurit kita yang terpercaya untuk menuju ke Bukit Giri. Aku mohon bantuan Paman Giri dan Paman Panjer. Tolong, Paman, cepat lakukan. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Saya akan segera mengutus prajurit pilihan untuk menuju ke Bukit Giri. Sungsang. Hamba Kanjeng Patih. Kau minta kau segera ke Bukit Giri menemui Kanjeng Sunan Giri untuk memberikan bantuan kepada Demak Bintoro. Katakan, Kanjeng Pangeran Puger yang menghendakinya. Cepat, lakukan sekarang juga, Sungsang. Hamba Kanjeng Patih. Hamba akan segera ke Giri.
Sungsang prajurit pilihan dari Kadipaten Demak Bintoro itu pun menghaturkan sembah di hadapan Pangeran Puger dan Patih Gending. Dia merangkak mundur sebelum akhirnya meninggalkan Paseban. Sementara Patih Gending dan Pangeran Puger hanya bisa saling pandang dengan menahan napas, lalu menghempaskannya seperti mengeluarkan dengus amarah. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Kita pasti akan menang. Banyak prajurit Mataram yang telah terbunuh. Jangan khawatir. Tidak khawatir bagaimana, Paman? Kalau Paman Tondonegoro saja sudah tewas di medan pertempuran, artinya yang kita hadapi makin berat, Paman. Iya, kita harus maju. Maju lagi, Paman. Dan ku minta tak seorang pun yang menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku sendiri akan turun di medan laga. Oh, banyak Panglima Mataram yang telah tewas di tangan hamba. Kanjeng Pangeran jangan khawatir, percayalah. Pasukan Demak Bintoro telah sampai di Jatisari, sampai di Tambak Ubos dan daerah sekelilingnya. Kita sebentar lagi akan sampai di Prambanan. Dan tak lama lagi kita pun sampai di Mataram. Kita akan menggulingkan kota Raja Mataram dan Kanjeng Pangeran yang akan duduk di singgasana. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Tetapi Dimas Jolang nampaknya semakin banyak mengirim pasukan. Hamba telah menahannya. Mereka tidak bisa menembus benteng pertahanan Demak Bintoro, Kanjeng Pangeran. Percayalah, percayalah. Jangan khawatir. Kita pasti akan menang. Pangeran Puger hanya diam, lalu meninggalkan Patih Gending. Dan tak lama kemudian, Pangeran Puger telah mengenakan busana peperangan. Ia kini mengenakan pakaian prajurit, nampak gagah berani. Istrinya tidak bisa berkata apa-apa selain membiarkannya. Patih Gending tersenyum. Dia menyambut kehadiran Pangeran Puger yang ingin ke medan peperangan dengan hati lapang. Seorang yang gagah, prajurit yang perkasa, memang tidak akan membiarkan orang-orangnya turun sendiri ke medan peperangan. Kanjeng Pangeran Puger memang mengetahui hati dan pikiran anak-anak buahnya. Baiklah, mari Kanjeng Pangeran, kita pergi bersama-sama. Kang Mas Puger. Nimas Larasati, ku minta kau tidak bersedih. Aku akan pergi ke medan peperangan dan aku akan memenangkan pertarungan ini. Tapi Kang Mas, Paman Tondonegoro telah tewas. Kang Mas jangan pergi. Jangan, Kang Mas. Gusti Putri jangan keberatan. Percayalah, kita pasti akan menang. Kita akan keluar sebagai pemenang, Kanjeng Putri. Jangan khawatir. Tapi Paman, kalau Paman Tondonegoro telah tiada, Kang Mas Puger, kau akhirnya turun juga ke medan peperangan. Sudahlah Nimas, kau jangan bersedih. Doakanlah agar apa yang disampaikan Paman Gending benar-benar menjadi kenyataan. Kalau kita menang Nimas, kita pun akan mendapatkan sesuatu yang berarti dalam hidup ini. Jangan bersedih Nimas. Oh, Kang Mas. Aku pergi dulu. Kang Mas. Kang Mas Puger. Pangeran Puger akhirnya meninggalkan Larasati yang menangis. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Dia tetap berjalan melangkah di samping Patih Gending. Pangeran Puger memang gagah perkasa, tinggi besar dan berwibawa. Tetapi di bawah pengaruh Patih Gending, dia tidak mampu berbuat apa-apa selain mengikuti apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Dia tidak memperhitungkan bahwa Mataram adalah kerajaan besar yang memiliki ribuan prajurit. Sementara itu, di istana Mataram pun terjadi ketegangan yang makin memuncak. Seluruh kerabat istana dikumpulkan. Seluruh pangeran berhimpun di dalam ruang pribadi Panembahan Nyokrawati.
Kang Mas Purboyo, Kang Mas Pringgoloyo, Kang Mas Jumina, Brangti dan Brangsih, aku akan tetap melangkah dan aku akan berada di depan kalian. Dan ku minta Kang Mas Joyorogo langsung menuju ke Demak. Berikan peringatan pada Kang Mas Puger yang terakhir. Kalau ia tidak menarik mundur pasukannya, maka ia ada di tangan kita. Aku sendiri yang akan memimpin penangkapannya. Ingat, Kang Mas semua boleh menangkap dan membunuh orang-orang Kang Mas Puger Kajuron. Tetapi jangan sampai menyentuh Kang Mas Kajuron. Kita harus bisa menangkapnya hidup-hidup. Aku sudah berkali-kali memperingatkannya, Adimas Jolang. Tetapi Adimas Prabu sendiri tahu, kalau Kang Mas Kajuron memang keras kepala. Biarlah. Aku akan sekali lagi mengingatkannya. Perlu kalian ketahui semuanya, bahwa aku telah menyerahkan daerah utara Istana Mataram ini kepada Kang Mas Puger. Buktinya, Eyang Mondoroko dan Pak Lik Mangkubumi yang menandatangani surat kuasa itu. Aku relakan Mataram bagian utara, ia perintah dan ia kuasai. Tetapi kalian semua harus tahu, bahwa Kang Mas Kajuron menginginkan singgasana Mataram. Sebetulnya aku tidak keberatan menyerahkannya. Tetapi demi Mataram, demi keluarga besar Mataram, demi seluruh rakyat Mataram dan keadilan dan kebenaran, maka kita harus tetap menegakkan hukum yang ada di Istana Mataram ini. Kita harus menjaga kelestarian apa yang telah dirintis oleh nenek moyang kita. Baiklah, kita semua turun ke medan perang. Eyang Mondoroko. Angger Prabu cucuku. Saya mohon restu, Eyang. Kami akan turun ke medan pertempuran. Nimas Brangti dan Nimas Brangsih. Kami, Kang Mas Jolang. Mohon doa restu kalian. Iya, Kang Mas Prabu. Kalian ku minta tetap berada di dalam istana. Jangan kemana-mana. Iya, Kang Mas Prabu. Angger cucuku, Eyang tidak akan membiarkanmu turun ke medan laga. Eyang akan menyertaimu. Ketahuilah, Ger Prabu cucuku, kita tidak akan membiarkan orang-orang yang berbuat lalim dan memberontak terhadap Mataram. Eyang masih kuat mengangkat pedang dan tombak. Eyang masih bisa berlari dan Eyang pun akan turun berada di depan kalian. Kalau aku tidak dapat menangkap Kajuron, jangan panggil aku Mondoroko. Pedang ini menjadi saksi dan aku akan meringkusnya. Akan meringkus Kajuron seperti menangkap maling. Adipati Mondoroko memandang pada cucu-cucunya. Matanya berapi-api, giginya gemeretak menahan amarah karena menghadapi pemberontakan Puger Kajuron yang telah mendapatkan kekuasaan di Demak Bintoro. Panembahan Nyokrawati dan saudara-saudaranya pun segera bersiap-siap untuk menuju ke medan laga. Brangti dan Brangsih, kedua putri Senopati pun saling berpandangan. Mereka menghaturkan sembah pada kakaknya dengan hati sedih sekali. Mataram banjir darah dan prahara kian membara. Ku minta Brangti dan Brangsih tetap berada di dalam istana. Iya, Kang Mas Prabu. Saya sendiri akan turun ke medan laga. Dan ku minta Kang Mas Joyorogo dan Kang Mas Jumina bisa mendahului saya. Demikian pula dengan Kang Mas Purboyo dan Kang Mas Pringgoloyo. Peringatkan pada Kang Mas Kajuron agar ia menarik diri. Kalau tidak, apa boleh buat? Kita mesti bertindak lebih keras lagi. Tapi Kang Mas Prabu, Kang Mas harus tetap memegang janji. Jangan sampai membunuh Kang Mas Puger Kajuron. Benar, Kang Mas Prabu. Jangan sampai Kang Mas Prabu menurunkan tangan besi. Kalau bisa, tangkaplah Kang Mas Kajuron hidup-hidup. Semua itu akan tergantung dari keadaan nanti, Nimas Brangti. Nimas Brangsih, terima kasih atas pendapatmu. Adimas Temboko, dan kau Adimas Kedawung. Iya, Kang Mas Prabu. Ku minta kalian berdua tidak jauh dari tempatku. Dan ku mohon,
Paman Singosari dan Paman Indronoto sudi menemani saya. Saya Angger Prabu. Hamba Kanjeng Sinuwun. Kita tidak bisa membiarkan Kang Mas Puger Kejuron seenaknya sendiri. Kang Mas Purboyo. Saya Adimas Prabu. Seperti semula, silahkan berangkat lebih dahulu dengan Kang Mas Pringgoloyo, Kang Mas Jumina, dan Kang Mas Joyorogo. Ku minta segera menemui Kang Mas Puger Kajuron agar ia memikirkan apa yang dilakukannya terhadap Mataram. Iya, Adimas Prabu. Kami segera berangkat. Pangeran Purboyo, Pangeran Pringgoloyo, Pangeran Juminah, dan Pangeran Joyorogo segera pergi mendahului kepergian Sang Prabu menuju ke Demak Bintoro. Mereka ditugaskan khusus untuk menemui Pangeran Puger yang benar-benar telah mbalelo terhadap Mataram. Kanjeng Sinuwun, semua ini harus segera kita laksanakan. Dan hamba menginginkan Kanjeng Sinuwun berada di depan, agar semuanya tahu bahwa Mataram tidak main-main. Benar, Kanjeng Sinuwun. Hamba setuju sekali. Kita harus membawa banyak prajurit. Paman Singosari dan Paman Indronoto. Hamba Kanjeng Sinuwun. Tentang prajurit yang akan kita bawa ke Demak Bintoro, janganlah khawatir. Eyang Mondoroko telah menyiapkan semuanya. Oh, sudah saya siapkan 10.000 prajurit khusus untuk menyertai Angger Prabu cucuku. Terima kasih, Eyang Mondoroko. Kita bisa langsung berangkat. Maka demikianlah, pada hari itu juga Sang Prabu mengerahkan 10.000 prajurit menyerbu ke Demak Bintoro, serta pamannya, yaitu Pangeran Singosari, juga Pangeran Indronoto, seorang pejabat tinggi dari Demak Bintoro yang telah menjadi seorang pemuka, di mana ia adalah panglima penombak yang luar biasa. Sementara itu, di Demak Bintoro telah terjadi gerakan besar yang sulit dikendalikan oleh Pangeran Mangkubumi. Banyak prajurit Mataram yang tewas di medan laga. Kanjeng Pangeran, hamba ingin menyampaikan sesuatu. Ada apa, Paman Gending? Menurut laporan seorang prajurit, ada sebuah kapal besar yang mendarat di pelabuhan Jepara. Lalu bagaimana dengan kapal itu? Kapal dari manakah? Hamba, Kanjeng Pangeran. Kapal itu datang dari negeri Belanda. Ia dipimpin oleh Laksamana Jacob van Heemskerk. Laksamana Jacob van Heemskerk? Lalu di mana mereka? Apakah mereka telah mendarat dan naik? Untuk sementara mereka kami tahan di Teluk Jepara dan mereka akan segera kemari. Apa perlunya mereka kemari, Paman Gending? Di tengah kemeluk peperangan seperti ini, kita tidak bisa membiarkan orang-orang asing mendarat di sini. Dan aku tidak suka hal itu. Oh, Kanjeng Pangeran, jangan seperti itu. Ini adalah kesempatan emas. Kita bisa menggunakan mereka, Kanjeng Pangeran. Apa maksudmu, Paman Gending? Serahkanlah semuanya ini pada hamba. Hamba yang akan menerima, asalkan Kanjeng Pangeran merestui niat hamba ini. Apa yang kau inginkan, Paman Gending? Hamba sendiri yang akan menyambut orang-orang dari Belanda itu. Sebab mereka ini pasti membawa senjata-senjata ampuh, Kanjeng Pangeran. Setidak-tidaknya mereka pasti punya meriam, punya banyak bedil. Meriam, bedil? Senapan yang kau maksud, Paman Gending? Benar, Kanjeng Pangeran. Hamba akan menunjukkan kepada mereka sikap yang ramah dan kita harus menerimanya sebaik-baik mungkin. Setelah kita bisa memujuknya, maka kita akan mendapatkan bantuan yang luar biasa. Nah, kita bisa menggebuk Mataram lebih dahsyat lagi. Bukankah Kanjeng Pangeran melihat sendiri banyak prajurit Mataram yang terbunuh? Ya, kuizinkan kau menerima mereka. Tetapi ingat, aku tidak menginginkan mereka mengganggu tujuan dan rencana-rencana kita, Paman. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Hamba yang akan menghadapi mereka. Setelah melaporkan apa yang terjadi, Patih Gending disertai ratusan prajurit segera menuju ke Teluk Jepara. Mereka menyambut kehadiran kapal asing yang telah mendarat di sana. Patih Gending sendiri yang menghadapi mereka. Orang-orang Belanda yang mendarat di Teluk Jepara itu segera menemuinya.
Orang-orang Belanda itu dipimpin oleh Jacob van Hemser. Selamat datang Tuan Jacob van Hemsker. Selamat datang di negeri Nuswantara ini. Terima kasih Tuan Gending. Terima kasih atas penyambutan yang ramah dari orang-orang Nuswantara ini. Silakan Tuan Jacob van Hemsker. Mari kita bicara-bicara di lobi bandar sana. Mari silakan. Patih Gending membawa laksamana Belanda itu menuju ke sebuah lobi di bandar Jepara. Sungguh indah Nuswantara ini. Dan apa yang diberitakan oleh teman-teman sungguh luar biasa. Dan sekarang aku sendiri menyaksikannya, Tuan Gending. Ya, Tuan Jacob. Saya kesini membawa banyak anak buah dan tidak semuanya turun di sini. Iya, Tuan. Saya telah menghitungnya. Yang turun ada 19 orang. Biarkanlah saya yang mengurusnya. Tetapi... Ada apa Tuan Gending? Tuan Patih nampaknya merahasiakan sesuatu di depan saya. Begini Tuan Jacob. Kami terus terang senang sekali menerima kehadiran tuan-tuan. Tetapi sekali lagi kami mohon maaf. Karena kami tidak bisa mengajak tuan-tuan ke istana. Kami hanya bisa menerima tuan-tuan di bandara ini. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kami cukup senang diterima dengan baik oleh pemerintah damai. Tuan-tuan saya lihat membawa sesuatu yang berarti. Perkenankanlah saya mohon agar saya memeriksa kapal tuan. Oh, silakan Tuan. Silakan Tuan memeriksa kapal saya dan memeriksa isinya. Nah, silakan Tuan, silakan. Patih Gending disertai Jacob van Hemsker akhirnya pergi ke geladak kapal dan memeriksa seluruh isi kapal itu. Setelah mengetahui isinya, Patih Gending tersenyum dan senang sekali. Di atas kapal itu, dia membujuk Jacob van Hemsker. Bagus sekali Tuan. Saya melihat seperangkat senjata yang ada di sini. Banyak bedil dan meriam yang Tuan bawa. Bagaimana seandainya saya menginginkan senjata-senjata itu? Sebab Tuan sendiri ketahui kami sendiri membutuhkan senjata-senjata itu. Bagaimana Tuan? Kalau itu yang Tuan inginkan, maka perkenankanlah saya juga mengajukan satu usulan. Oh, tentu Tuan Jacob. Silakan. Apa yang Tuan inginkan dari saya, kami akan menyediakan sesuai dengan apa yang Tuan berikan tentu saja. Saya menginginkan 96 orang Jawa dan barang-barang seharga 1.400 sampai 1.800 real. Yang kemudian dapat saya kuasai untuk membantu pelayaran kami untuk menjalankan perdagangan di sini. Dan sebagai imbalannya saya akan memberikan banyak senapan dan meriam buat Tuan di Dama. 96 orang Jawa dan barang-barang seharga 1.800 real. Benar Tuan, benar. Bagaimana? Gampang. Patih Gending menyetujui usul Jacob van Hemsker yang meminta 96 orang Jawa dan barang-barang lainnya seharga 1.800 real dengan penukaran senjata api buatan Belanda. Jacob van Hemsker nampak senang sekali karena diperlakukan begitu ramah oleh orang-orang Demak. Ia memanggil beberapa anak buahnya agar mendekat kepadanya. Andrian, kemarilah. Dan kau Aren van Helsik,
Ya, Tuan Laksamana. Saya Tuan Laksamana. Tolong agar semua anak buahmu menurunkan semua senjata api yang diinginkan oleh Tuan Patih Gending. Silakan cepatlah. Oh ya, Tuan Laksamana. Jangan ada yang kelewatan apa yang diinginkan Tuan Patih. Oh baik, Tuan Laksamana. Oh, kita turunkan ke darat, Tuan? Iya. Turunkan ke darat dan serahkan pada Tuanku Patih Gending. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Anak-anak buah Jacob van Heemskerk segera menurunkan berpeti-peti senapan dan senjata api lainnya diserahkan kepada Patih Gending. Dengan menyipitkan mata pada prajurit-prajurit bawahannya, Patih Gending memberikan isyarat agar mereka mendekat. Semua telah saya turunkan, Tuan Patih Gending. Dan sekarang saya minta 96 orang Jawa agar mau ikut saya, membantu saya. Bagaimana pula ini, Tuan? Jangan tergesa-gesa, Tuan. Silakan Tuan-tuan tenang saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Saya sungguh tidak mengerti mengapa Tuan tertawa-tawa dan memanggil orang-orang Tuan. Tidak akan terjadi apa-apa, Tuan. Tidak akan terjadi apa-apa. Silakan Tuan tenang saja. Mengenai 96 orang, anak buah saya akan menanganinya. Saya sungguh tidak mengerti dengan apa yang Tuan inginkan. Mengapa bisa begini? Prajurit, tangkap! Jacob van Heemskerk sungguh tidak menyangka apa yang terjadi padanya. Prajurit-prajurit anak buah Patih Gending segera menangkap 19 anak buahnya. Bahkan ia diperlakukan begitu kasar oleh orang-orang Patih Gending. Tuan Patih Gending menangkap anak buah saya. Oh, tidak apa-apa, Tuan. Tidak apa-apa. Anggap saja semua ini hanya mimpi buruk Tuan di negeri ini. Tuan bisa segera meninggalkan tempat kami. Cepat! Tuan telah menipu saya. Tuan penjahat. Tidak ada yang menipu Tuan. Tuan hanya bermimpi buruk. Silahkan pergi, Tuan. Atau kepala Tuan menggelinding di geladak. Saya tidak bisa menerima hal ini, Tuan Patih Gending. Tuan Patih Gending sudah saya percaya. Sudah saya berikan senjata banyak. Tetapi Tuan menangkap anak buah saya dan Tuan mengusir saya seperti anjing, ha? Vervelen? Jangan bicara macam-macam di depan saya. Kalau Tuan tidak ingin mati di mata pedang saya. Prajurit, tangkap dan usir dia. Seluruh anak buahnya harus kalian tahan dan jebloskan ke dalam penjara. Penjara air. Hamba Kanjeng Patih. Oh my God. Apa pula ini? Selamat jalan, Tuan. Selamat jalan. Terima kasih atas bantuan Tuan. Senjata api yang telah Tuan berikan kepada kami sangat berguna untuk mempertahankan Demak Bintoro terhadap kemurkaan Mataram. Maka demikianlah, Jacob van Heemskerk tidak mampu berbuat apa-apa selain menyerahkan nasibnya pada tipu daya Patih Gending. Ia segera meninggalkan Teluk Jepara dan berlayar menyusuri pantai Jepara menuju ke Gresik. Sedangkan 19 anak buahnya telah menjadi tawanan orang-orang Patih Gending. Mereka ditawan di Demak Bintoro, disekap dalam tahanan berair. Kau pintar sekali, Paman. Kau tidak rugi sedikit pun. Dan kau telah mendapatkan seluruh senjata api yang mereka miliki. Mana mungkin hamba diperlakukan bodoh oleh orang-orang bule itu. Hamba tidak akan membiarkan mereka seenaknya di bumi Demak Bintoro. Dan kita akan berada di atas angin, Tuan.
Orang-orang Mataram akan mampus di tangan kita. Senjata api ini akan memberikan banyak manfaat buat kita. Tapi Paman Gending, kita harus memberikan perlawanan yang lebih mantap. Di mana kulihat orang-orang Mataram menyebar bagaikan lebah yang sedang bubar. Mereka mengerahkan ribuan prajurit. Dan kita bisa terdesak, Paman. Jangan khawatir. Hamba telah membawa bantuan dari Surabaya 1.500 orang yang terlatih. Semua itu diperbantukan oleh Sunan Giri. Kanjeng Sunan Giri telah membantu kita dan berpihak pada kita, Kanjeng Pangeran. Jadi, Paman Panjer telah berhasil membawa bala bantuan? Benar, Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran tak perlu khawatir. Dan kita akan menggebuk Mataram dengan ini. Oh, dahsyat sekali senjata ini. Iya. Sekali tembakan meriam ini bisa menghancurkan 100 orang sekaligus. Apabila mereka menggerombol, maka tamatlah riwayat mereka. Joyorogo, mengapa kau kesini? Kau mau membantuku? Kang Mas Puger Kajuron, ku minta kau hati-hati. Adimas Prabu telah menuju kemari dengan 10.000 prajurit. Apa? Apa Adimas? Adimas Jolang membawa 10.000 prajurit menuju kemari. Dan aku sendiri disuruh memperingatkanmu agar kau menarik kembali pasukanmu dari Tambak Uwos. Sebetulnya kau diberikan kekuasaan untuk menguasai daerah utara wilayah Mataram. Itu apabila kau menginginkannya. Tetapi katanya kau 4 kali diundang dan tak mau hadir di istana. Aku tidak akan sudi merunduk-runduk di depan Jolang, Adimas Joyorogo. Aku tidak sudi menjadi tundukannya. Aku tidak sudi menjadi bawahannya sebelum ia menyerahkan tahta Mataram kepadaku. Aku tidak sudi berbaik hati kepadanya. Dan sekarang ia menyuruhku agar aku datang ke Mataram dan menjilat ludahnya. Begitu, ia tidak akan pernah terjadi. Kau sendiri bagaimana, Adimas Joyorogo? Berpihak kepadaku atau kau membelanya? Kau jangan berbicara seperti itu, Kang Mas Puger. Ketahuilah, aku kesini mendapat tugas pula sebagai seorang prajurit. Tetapi aku kurang enak kepadamu. Aku ingin agar kau segera menarik diri sebelum Mataram menghancurkanmu. Terus terang, Kang Mas. Aku pun berpihak kepadamu. Tetapi aku tidak bisa untuk membantumu. Sebab keadaannya gawat sekali, Kang Mas. Aku ngeri sekali melihat kemarahan Pak Lek Mangkubumi, Eyang Mondoroko, Pak Lek Singosari, dan Panglima-Panglima Perang Mataram yang begitu ganas membunuh orang-orangmu. Tetapi mereka telah terpukul mundur oleh orang-orang Demak Bintoro, Kanjeng Pangeran Joyorogo. Kami tidak akan mundur selangkah pun. Kami akan tetap ada di atas angin dan kami akan mengalahkan Mataram. Benar, Paman Gending. Itu adalah harapan dan impian bagi Paman. Tetapi aku bicara pada kenyataan pada saat ini. Kenyataan di mana orang-orang Mataram begitu ganas dan buas membunuh siapa saja yang ada di hadapan mereka. Banyak sekali prajurit Demak Bintoro yang tewas di mata pedang. Apakah Paman Gending menutup mata akan hal ini? Kanjeng Pangeran Joyorogo, semua ada di tangan hamba. Dan hamba sendiri yang turun tangan ke medan laga. Dan Demak Bintoro tidak akan pernah kalah terhadap Mataram. Lihatlah, kami telah memiliki senjata api yang hebat dan luar biasa. Kami bisa mengalahkan Mataram. Harapan dan impian Paman Gending memang bagus sekali. Dan saya pun tahu kekuatan Demak Bintoro yang memang luar biasa. Tetapi Mataram bukanlah musuh yang sepadan dengan Demak Bintoro. Seluruh wilayah bawahan Mataram telah dikerahkan untuk menggempur Demak Bintoro. Sebentar lagi mereka akan sampai di sini. Kalau Kang Mas Puger dan Paman Gending tetap melanjutkan rencana semula, saya tidak tahu. Tetapi aku telah berbaik hati kepadamu, Kang Mas Puger, supaya peringatan ini kau dengarkan baik-baik. Terima kasih atas perhatianmu kepadaku, Adimas Joyorogo. Tetapi ketahuilah, aku tidak akan pernah mengikuti apa yang diinginkan orang-orang pikun. Puger akan tetap menunjukkan kepada mereka bahwa Puger masih bisa menggigit dan Puger masih memiliki taring. Puger juga bisa memimpin dan kau boleh menjadi penontonnya. Atau kau boleh juga menjadi musuhku. Kang Mas Puger,
Sekali lagi kuperingatkan, bukannya aku benci kepadamu, tetapi demi keselamatanmu, demi masa depanmu, Kang Mas Puger, tariklah mundur pasukanmu. Bala tentara Mataram mengerikan. Kalau kau memang sudah kuat, tetapi jumlah bala tentaramu jauh kalah besar. Aku sendiri giris melihatnya. Dan aku menjadi salah. Serba salah, Kang Mas Puger. Joyorogo, pergilah dari depanku. Aku akan tetap melangkah. Lihatlah, aku membawa 5.000 pasukan. Mereka adalah prajurit-prajurit pilihan yang akan menggempur Mataram. Pangeran Joyorogo tidak bisa memperingatkan lagi Pangeran Puger yang sangat marah dan berapi-api. Pangeran Joyorogo akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa selain memperhatikan kakaknya dengan hati ciut. Lebih-lebih Patih Gending memperhatikannya seperti melihat anjing kurapan. Patih Gending tersenyum sinis dan dingin sekali sambil mengacung-acungkan senjata api. Joyorogo, kalau kau ingin ikut campur dalam masalah ini, aku pun tega menyembelihmu. Aku tidak kecil lagi. Aku bukanlah bocah kemarin sore. Kalau Jolang saja bisa dipercaya sebagai seorang sultan, apalagi aku yang jauh lebih tua, jauh lebih dewasa dibandingkan dengan dia. Aku sungguh tidak terima dengan keadaan seperti itu. Dan kau tidak perlu ikut campur, Joyorogo. Kang Mas Puger, bukannya aku tidak mau tahu masalahmu. Berkali-kali aku katakan kepadamu, aku simpati kepadamu, Kang Mas. Aku mendukungmu. Aku mengerti apa yang kau harapkan dan yang kau inginkan. Tetapi kita tidak boleh memicingkan mata kita. Pemerintah Mataram memiliki bala tentara yang berlaksa-laksa. Dan kau akan berjuang dengan hanya 5.000 prajurit. Kau jangan meremehkanku, Joyorogo. Pergilah kau dari sini. Baiklah kalau begitu, Kang Mas. Maafkanlah aku apabila saat ini aku turut berada di benteng Mataram. Dan jangan menyesal apabila kau mampus di tanganku. Maka terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Joyorogo dari Mataram yang dipimpinnya melawan Pangeran Puger dan pengikut-pengikutnya. Pertumpahan darah pun terjadi di antara saudara. Dan peperangan makin memuncak. Kedua belah pihak banyak yang menjadi korban. Pangeran Joyorogo melarikan kudanya dan meninggalkan medan pertempuran untuk menemui Raden Mas Jolang. Bagaimana Kang Mas Joyorogo? Ketewasan Dimas Prabu. 100 prajurit telah tewas di medan peperangan. Kang Mas Puger nampaknya memang ingin memisahkan diri dari Mataram. Dan ia yang menginginkan tahtamu. Dan kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kita harus cepat menindaknya. Dan aku tidak akan membiarkan begitu saja. Kang Mas Puger sudah tidak bisa diperingatkan lagi. Apa boleh buat? Tetapi kumohon jangan sampai dia terbunuh. Aku ingin menangkapnya hidup-hidup. Ia memiliki banyak prajurit, Dimas Prabu. Aku sendiri tak berani menghadapinya. Aku tak bisa menghadapinya seorang diri. Prajurit-prajurit Demak Bintoro cukup terlatih dan nampaknya ia memiliki niat yang kuat untuk keluar sebagai pemenang. Ya. Kalau saat ini dia boleh memiliki rencana dan keinginan seperti itu. Baik. Semuanya akan tahu apa yang akan terjadi. Orang-orang Demak Bintoro di bawah pimpinan Adipati Panjar, Patih Gending, dan Pangeran Puger terus merangsek menuju ke selatan. Banyak pasukan yang tewas. Orang-orang Mataram kewalahan menghadapi keganasan prajurit-prajurit Demak Bintoro. Pertempuran menjadi berlarut-larut. Bila malam tiba, mereka menghentikan pertempuran dan dilanjutkan pada pagi harinya. Sementara itu, kita kembali mengikuti perjalanan Jacob van Heemsker, seorang laksamana Belanda yang tertipu oleh tipu muslihat Patih Gending. Ia kini telah sampai di Surabaya menghadap Sunan Giri. Kan Tuan Jacob. Satu kata raja sudah cukup. Karena orang-orang Damak sangat bergantung padamu. Dan saya mohon agar Tuan sudi membantu saya. Saya menghadapi kesulitan, Tuan. Apa yang dapat saya bantu, Tuan Jacob? Tuan, saya menghadapi kesulitan. Orang-orang saya ditahan oleh orang Damak. Saya mohon kiranya Tuan sudi membebaskan anak buah saya sejumlah 19 orang. Tuan. Anak buah Tuan ditahan di Demak? Iya, Tuan Giri.
sebanyak 19 anak buah saya telah ditahan dan harta benda dirampasnya. Itu orang bernama Pati Gending. Saya tidak bisa berjanji, Tuan Yakob. Sebab bagaimanapun juga Tuan sendiri tahu, Tuan mendarat pada tempat yang salah. Pada saat ini, Demak menghadapi prahara besar, di mana mereka menghadapi bala tentara Mataram yang tidak kecil. Beberapa waktu yang lalu, Raja Demak memberitahukan hal ini pada saya. Jadi saya mengerti apabila mereka cukup hati-hati menghadapi orang-orang seperti Tuan. Tuan Laksamana hendaknya memahami hal ini. Tetapi Tuan Giri hendaknya sudi menolong saya untuk membebaskan orang-orang saya. Sebab saya tahu Tuan berpengaruh besar kepada mereka. Kalau Tuan sudi mengatakan sesuatu, maka mereka pun akan membebaskan orang-orang saya. Sekali lagi, saya tidak bisa berjanji, Tuan Yakob. Demak dalam keadaan perang dan menghadapi malapetaka besar. Di sini saya pun harus berjaga-jaga diri. Saya tidak ingin ikut dalam kancah peperangan yang terjadi di sana. Sedikit saya beritahukan pada Tuan Yakob bahwa di Mataram telah terjadi perang saudara. Kalau kita ke sana, sama halnya kita mencebur dalam api neraka. Lalu, bagaimana dengan orang-orang saya, Tuan Giri? 19 anak buah saya ditangkap dan harta benda milik mereka. Milik kami pun dirampas. Saya mohon Tuan. Saya mohon Tuan Giri sudilah kiranya menolong saya. Ya, kita menghadapi banyak kesulitan. Dan saya mengerti kesulitan Tuan Yakob. Namun, saya tak bisa berbuat apa-apa. Lalu apa yang harus saya lakukan, Tuanku yang bijaksana? Mohon petunjuk supaya saya bisa menghadapi orang-orang Damak. Saya tidak berani berjanji, Tuan Yakob. Kalau begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Tuan. Tuan Yakob, saya memberikan tempat dan kesempatan untuk beristirahat di Surabaya. Saya tidak bisa memberikan jaminan untuk kebebasan anak buah Tuan yang ditahan di Demak Bintoro. Sebab seperti saya ungkapkan di muka, saya tidak bisa ikut campur atas kemelup di Demak Bintoro. Jacob van Heemskerk, laksamana dari negeri Belanda itu nampak bersedih. Dia tak bisa berbuat apa-apa karena satu harapannya pada Sunan Giri, orang bijaksana yang memerintah di Surabaya itu pun tak bisa menolongnya. Lalu dia menulis surat untuk orang-orangnya yang ditahan di Demak Bintoro. Tetapi dia menjadi putus asa karena tak ada seorang pun yang bisa diajak bekerja sama. Tuan Giri yang bijaksana, seandainya ada kesempatan lagi, biarkanlah Tuan sudi menolong saya. Dan saya titip surat ini agar disampaikan kepada anak buah saya yang ditahan di Damak. Ya, saya akan berusaha menyampaikan surat Tuan kepada mereka. Siapa tahu saya bisa menolong Tuan. Ya, tetapi sekali lagi, saya hanya bisa membantu menyampaikan surat ini. Saya tidak bisa berjanji untuk masalah lainnya. Tuan, saya tidak bisa berlama-lama di Surabaya. Apakah bisa lebih cepat saya menunggu balasan dari orang-orang saya itu nanti, Tuan Giri yang bijaksana? Tuan Jacob van Heemskerk, Tuan Jacob boleh menunggu balasan surat dari anak buah Tuan. Akan tetapi, sekali lagi saya tidak bisa berjanji dan menjamin bahwa saya bisa membebaskan orang-orang Tuan. Saya hanya bisa menyampaikan surat Tuan melalui kurir saya. Terima kasih atas kebaikan Tuanku Giri yang bijaksana. Baiklah Tuan. Saya akan mencoba bersabar menunggu jawaban itu di sini. Tuan tidak perlu khawatir di sini.
Untuk keselamatan Tuan pribadi, saya jamin sepenuhnya. Jika ada yang berani mengganggu Tuan, maka pedang yang amat tajam telah menantinya. Jadi orang bule itu sudah sampai di Surabaya, Sorenggiri? Iya, Kanjeng Pati. Dan orang itu minta agar saya menyampaikan surat itu kepada orang-orang tahanan Kanjeng Pati. Katakanlah kepadanya bahwa aku tidak akan membebaskan anak buahnya. Dia akan tetap menjadi orang-orang sini. Kau tahu itu, Sorenggiri? Hamba Kanjeng Pati. Saya memahami apa yang Kanjeng Pati inginkan. Dengan adanya orang-orang itu di sini, berarti Demak memiliki kekuatan, memiliki sesuatu yang lebih dari Mataram. Aku menginginkan tenaga, pikiran, dan segala keterampilannya. Sebab mereka pintar sekali menggunakan senjata api. Dan itu amat berguna bagi perjuangan Demak Bintoro. Kau sendiri tahu, kami dilanda kemelut. Surat ini mohon disampaikan pada mereka. Tuan Yakob membutuhkan jawabannya. Tolong Kanjeng Pati. Baik, aku akan sampaikan surat ini dan tunggulah jawaban mereka. Kanjeng Pati Gending, mudah-mudahan kau bisa mengatur semua ini dengan sebaik-baiknya. Kau tahu saja, Sorenggiri. Percayalah kepada aku dan semuanya akan beres. Hari ini juga kau akan membawa kembali jawaban dari mereka. Biarkan Adrian menjawab surat ini. Dia akan tahu siapa orang-orang Demak Bintoro. Patih Gending sendiri membawa surat itu menuju ke ruangan tahanan. Dia melihat orang-orang tahanan sedang berdiri resah di balik kurungan. Patih Gending tersenyum dingin pada mereka sambil berjalan mondar-mandir. Sorenggiri, orang kepercayaan Sunan Giri itu hanya bisa berdiam karena mengetahui apa yang ada di balik Patih Gending. Patih Gending berdiri di depannya dan tersenyum dingin pada Sorenggiri, mengangguk-ngangguk penuh arti dan penuh isyarat. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.